Purun merupakan salah satu jenis rumput liar yang tumbuh di sekitar rawa gambut. Karakteristik batangnya lurus berongga dan tidak berdaun, panjangnya 50 hingga 200 cm dengan ketebalan 2 hingga 8 mm dan warna keabuan hingga hijau mengkilap. Masyarakat yang hidup di sekitar ekosistem gambut umumnya memanfaatkan jenis purun danau maupun purun tikus sebagai bahan baku kerajinan anyaman. Perempuan menjadi pelaku utama kerajinan anyaman purun di berbagai desa pada lanskap gambut, termasuk di Desa Natai Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kota Waringin Barat. Nama saya Saina, umur 45 tahun, berasal dari Desa Natai Baru. Saya jadi perajin purun sejak kecil, berusia 13 tahun, sudah bisa menganyam. Begitu juga teman-teman saya rata-rata bisa menganyam semua. Untuk mendapatkan bahan bakunya, kami ambil dari rawa, kurang lebih 3 km dari rumah. Kalau akses menuju lokasi agak sulit, terutama di musim hujan, tidak bisa dilewatin. Kalau bahan baku purun selalu tersedia di danau, karena lahannya sangat luas. Jenis produk yang kami hasilkan seperti tikar, tas, besek, topi, dan juga bisa dibikin sedotan dan lain-lain. Proses pengolahan bahan baku purun sendiri mulai dari pemanenan, pengeringan, pemipihan, sampai siap dianyam membutuhkan waktu 7 hingga 10 hari. Kegiatan menganyam purun ini biasanya dilakukan ibu-ibu setelah menyelesaikan kegiatan domestik rumah tangga. Industri rumah tangga berupa anyaman purun ini menjadi salah satu sumber pendapatan alternatif bagi masyarakat yang hidup di lanskap gambut. Alasan yang mendorong masyarakat mengembangkan kerajinan purun, yang pertama potensi desa, di mana Desa Natai Baru ini mempunyai danau purun, dan Natai Baru ini sudah dikenal walaupun belum begitu terkenal bahwa Desa Natai Baru adalah desa sebagai desa anyaman seperti itu. Kemudian yang kedua, mempertahankan kearifan lokal yaitu anyaman yang memang sudah dari nenek moyang dulu dan sampai sekarang lebih dari 40 tahun. Yang ketiga, memberdayakan ekonomi masyarakat. Dengan adanya kegiatan menganyam ini sudah otomatis meningkatkan penghasilan di masyarakat, khususnya purun itu sendiri, yaitu pelaku anyaman tadi. Mitra desa dalam membina pengrajin purun sekaligus menjaga pasokan bahan bakunya adalah yang pertama CSR. Mereka rencana mau membangunkan rumah produksi untuk anyaman ini. Kemudian yang kedua ada UC Segar yang rencananya akan memberikan peningkatan kapasitas daripada pelaku UMKM ini anyaman, yaitu dengan BIMTEK ataupun pelatihan. Yang ketiga KPHP, ini yang membantu kami dari awal untuk kepengurusan legalitas daripada HKM tadi, hutan kemasyarakatan, yang sampai saat ini dalam on proses dan berkasnya masih di Dinas Kehutanan Provinsi. Yang terakhir dari Dispindak Provinsi itu rencananya juga akan melakukan peningkatan SDM untuk UMKM anyaman purun ini, yaitu dengan pelatihan ataupun BIMTEK. Kerajinan purun di lanskap gambut Desa Natai Baru dapat diartikan sebagai upaya pelestarian budaya secara turun-temurun dari para leluhur mereka. Keberadaan purun dapat menjadi indikator keberlanjutan lanskap gambut sehingga fungsi hidrologisnya tetap terjaga. Ada anggapan bahwa menganyam purun adalah salah satu bentuk melestarikan ekosistem gambut. Karena apa? Karena
menganyam purun tadi adalah salah satu kearifan lokal dari masyarakat Desa Natai Baru yang hidup di sekitar dan di dalam kawasan hutan, yang mereka menggantungkan hidupnya dari hasil hutan bukan kayu, yaitu purun ini tadi. Nah, sehingga secara otomatis mereka wajib gitu ya menjaga kelestarian dari hutan gambut ini. Manfaat purun dalam ekosistem gambut selain sebagai pupuk organik untuk kesuburan tanah di lahan gambut, juga untuk memperbaiki kualitas air di wilayah tersebut, khususnya pada musim kemarau. Dan dia bisa menyerap zat-zat beracun di dalam air tersebut seperti besi, timbal, dan merkuri. Kandungan air yang cukup banyak di dalam purun itu juga bermanfaat untuk meminimalisir kebakaran di lahan gambut. Tantangan yang dihadapi masyarakat Desa Natai Baru dalam pengelolaan purun itu bisa kita lihat dari 3 aspek. Yang pertama, kelola kawasan, yang kedua, kelembagaan, dan yang ketiga adalah kelola usaha. Kemudian kelompok tani hutan di Desa Natai Baru ini, mereka sudah membentuk kelompok tadi, kemudian mereka sudah mengidentifikasi potensi yang ada di kawasan mereka, hasil hutan bukan kayu dan perikanannya. Kemudian mereka juga sudah mensosialisasikan dan memetakan secara partisipatif terkait lokasi yang akan mereka usulkan sebagai lokasi perhutanan sosial ini tadi, bersama KPHP, kemudian pemerintah desa, kemudian disupport oleh USAID Segar juga, dan didukung oleh kecamatan dan pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat. Kemudian kalau kita berbicara terkait kelembagaan, kelola kelembagaan, secara kelembagaan mereka sudah terbentuk KTH, kelompok tani hutan, dan para pengrajin purun ini tadi itu masuk di dalamnya. Hanya saja terkait tupoksi dan penguatan kelembagaannya, administrasi dan lain sebagainya, nah itu yang perlu diberikan lagi kepada kelompok ini. Kami sangat menganjurkan masyarakat menggunakan produk purun karena dari sisi bahan bakunya dia ramah lingkungan. Ketika kita menggunakan produk berbahan baku purun ini tadi, maka otomatis kita mengurangi penggunaan bahan baku plastik dan kedepannya juga mengurangi timbunan sampah plastik. Kemudian kami menganjurkan karena ini termasuk produk lokal. Ketika kita menggunakan produk lokal, maka kita mengurangi jejak ekologi yang kita hasilkan. Kemudian yang selanjutnya ini sebagai bentuk dukungan gitu kepada pemangku kepentingan, yaitu para pengrajin purun sebagai pihak yang sehari-hari dia melindungi lahan gambut agar tidak terdegradasi. Agar anyaman purun ini lestari, maka kita perlu menjaga pasokan bahan bakunya. Pasokan bahan bakunya kita dapat dari mana? Dari ekosistem gambut. Nah, maka kita harus menjaga karakteristik dari ekosistem gambut ini, baik karakteristik fisik, kimia, biologi maupun jenis sedimen yang ada di bawahnya, yang kesemuanya ini menentukan daya dukung dari ekosistem gambut sebagai pemberi jasa lingkungan bagi kita. Apa saja jasa lingkungan yang diberikan oleh ekosistem gambut bagi kita? Yang pertama adalah cadangan air, kemudian dia juga berperan sebagai penjaga keanekaragaman hayati, kemudian menyerap karbon, dan yang terakhir meminimalisir risiko bencana kebakaran lahan. Purun menjadi bagian dari dinamika penghidupan masyarakat pada lanskap gambut dari masa ke masa. Masyarakat secara turun-temurun telah mengolah purun dan menghasilkan berbagai kerajinan yang digunakan untuk kebutuhan sendiri maupun dijual sebagai sumber pendapatan tambahan rumah tangga. Membangun usaha purun lebih produktif dengan kualitas bagus sebagai produk ramah lingkungan akan meningkatkan perlindungan atau nilai ekologi gambut oleh masyarakat di sekitarnya. Pemberdayaan masyarakat dengan meningkatkan nilai tambah purun juga akan mendukung pengelolaan ekosistem gambut berkelanjutan. Pada hakikatnya, purun tidak hanya memiliki peran fungsional, namun juga peran budaya yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, sekaligus peran melestarikan ekosistem gambut dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya nilai jasa lingkungan yang dihadirkannya. Selain itu, purun juga dapat mempertemukan peran pemberdayaan perempuan dan revitalisasi ekonomi di lahan gambut.